حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadan syahrur rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, shaimin shaimat yang senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam berupaya bagaimana kita mendapatkan legitimasi atau pengakuan Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Tentunya pengakuan ini mu'allakun bil ikhtiyar, digantungkan oleh Allah kepada ikhtiar kita di dalam menjalani kehidupan kita. Allah jadikan bulan Ramadan adalah keleluasaan bagi kita agar kita dapat merengkuh pengakuan Allah dengan berbagai amal. Kalau kemarin kita telah membahas bagaimana kita belajar mengakui tentang kehidupan kita, bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini adalah karunia Allah, dan kehidupan atau waktu dalam perjalanan kehidupan kita ini adalah kepemilikan Allah atau berada di dalam kepemilikan Allah. Kita hanya diberikan kesempatan dalam waktu yang Allah berikan untuk bisa memanfaatkan masa hidup dengan sebaik-baiknya, sehingga seberapa besarnya dan banyaknya kemanfaatan hidup ini akan menjamin harkat dan martabat kita kelak di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita coba membaca diri kita secara fisik. Allah selalu menggambarkan tentang kesempurnaan diri kita dalam fungsi jasad. Itu kedua tangan, kedua kaki, kedua mata, kedua telinga, dan mulut kita. Karena simbol inspirasi perilaku manusia itu tidak lepas dari 5 hal tadi. Mari kita coba berangkat dari kedua mata. Bagaimana kita mengakui bahwa kedua mata itu tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata kecuali untuk digunakan sebagai media pengakuan Allah Subhanahu wa taala melalui semua bentuk penglihatan kita. Kedua mata kita memandang sesuatu antara dua, antara kebaikan dan keburukan. Maka bila kita betul-betul mengakui bahwa fungsi mata itu Allah kehendaki untuk kebaikan, maka bila kita melihat sebuah keburukan, kita harus selalu ingat kepada Allah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Atau bahkan bila itu diperkirakan akan mempengaruhi keburukan di dalam sikap dan perilaku kita, maka kita beristighfar kepada Allah. Ini salah satu bentuk pengakuan diri kita terhadap fungsi kedua mata kita. Sehingga kita selalu memotivasi diri untuk memanfaatkan kedua mata kita dalam hal-hal kebaikan. Misalnya ketika kita bertadabbur alam, melihat aneka ragam tanaman yang ditumbuhkan oleh Allah dengan kekuasaannya,
Entah kita berjalan-jalan di puncak gunung, di lereng gunung, atau di tanah, di sawah tanah lapang, sawah dan lain sebagainya. Maka bila kita teringat kepada Allah dan kita ingin mengakui kebesaran Allah, maka ini bisa mengenang kita kepada Allah dengan mengikrarkan kekuasaan dan kebesarannya dengan kata-kata subhanallah, la haula wala quwata illa billah, masya Allah, ada min fadli rabbi. Ini akan memberikan motivasi pengakuan diri kita kepada Allah, sehingga Allah juga akan mengakui diri kita. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Maka penting bagi kita berangkat dari sedetail mungkin dari anggota tubuh kita. Karena memang Allah menciptakan hal ini sebagai bentuk penyempurnaan kemuliaan kita di sisinya. Sehingga Allah memperingatkan kita, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan diwajarkanlah bahwa di neraka itu nanti isinya antara manusia dan jin. Kenapa kebanyakan manusia dan jin? Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum adanul la yasma'una biha, walahum a'yunul la yubsiruna biha, walahum adanul la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall, wa ulaika humul khasirun. Karena akibat dari yang Allah berikan dalam bentuk kedua telinga, kedua mata, hati, yang tidak digunakan dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk pengakuan bahwa ini adalah karunia Allah ingin menjadikan kita sebagai hamba yang mulia, yang memiliki catatan amal baik melalui fungsi dari ketiga hal tadi. Hati dan pikiran, penglihatan dan pendengaran. Maka saat ketika kita melihat sesuatu, maka sandarkan semua itu kepada Allah. Maka inilah pelajaran kita untuk senantiasa mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keberadaannya berkaitan dengan fungsi kedua mata kita. Maka seberapa banyak di bulan Ramadan kedua mata kita untuk kita gunakan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Setidaknya kita melihat ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Apalagi terinteraksi dalam bacaan dan renungan. Maka ini yang menyebabkan Allah akan mengakui diri kita, akan memberikan legitimasi sebagai hambanya, bila benar-benar kita memfungsikan dari apa yang telah Allah karuniakan dalam fisik kita. Mudah-mudahan dengan mengoptimalisasikan fungsi kedua mata kita dalam kegiatan sehari-hari di bulan Ramadan, kita gunakan untuk melihat sesuatu yang bisa menguatkan, mendorong penguatan iman dan takwa kita kepada Allah. Makanya kalau Allah mengatakan la'allakum tattaqun, itu puasa itu dan aspek ubudiyah yang lain, amaliyah yang lain, kebaikan yang lain selama satu bulan Ramadan ini semata-mata untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Allah memberikan keluasaan dari semua aspek kebaikan kita. Setidaknya mengakui bahwa fungsi kedua mata kita ini harus kita gunakan untuk kebaikan. Insya Allah dengan ini semua Allah akan niscaya mengakui kita, melegitimasi kita sebagai hambanya yang taat dan patuh terhadap kehendak Allah, termasuk kehendak kenapa kita dijadikan sedemikian rupa secara fisik dan rohani. Barakallahu li wa lakum, wallahul muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله
إله إلا الله حسبي ربي جل الله